membuat sebuah desa maju? Jawabannya adalah tata kelola desa yang baik atau dikenal dengan good governance. Perkenalkan, nama saya Dea Abanda Sembiring dengan NIM 2209060018. Desa itu bukan sekedar satu daerah atau tempat tinggal, ya, bukan sekedar perkumpulan masyarakat, tetapi awal dari segala rencana pembangunan dimulai dengan satu tujuan, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, desa ini punya peran yang sangat-sangat vital, apalagi sejak kebijakan desentralisasi diberlakukan. Desa itu menjadi sebuah unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat dan punya tanggung jawab besar untuk memastikan pelayanan publik terasa langsung oleh warganya. Sejak kebijakan desentralisasi ini diterapkan, desa-desa diberikan wewenang untuk mengelola daerahnya sendiri, dari perencanaan pembangunan hingga alokasi anggaran. Semuanya ditujukan supaya desa itu bisa memenuhi kebutuhan lokal masyarakatnya. Jadi desa ini dikembangkan sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing, dan setiap desa diberikan kewenangan untuk mengelola urusan rumah tangganya masing-masing. Kita masuk ke segmen pertama. Sebenarnya good governance itu sederhana. Artinya adalah tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Jadi kata kuncinya adalah kepentingan masyarakat, ya. Sebenarnya ada banyak prinsip-prinsip good governance, tetapi kali ini kita akan fokus kepada 3 prinsip yang paling fundamental semua instansi pemerintahan wajib punya, yaitu yang pertama adalah partisipasi, yang kedua akuntabilitas, dan yang ketiga adalah transparansi atau keterbukaan. Prinsip pertama, partisipasi masyarakat. Salah satu cara prinsip ini diberlakukan adalah melalui musyawarah desa ataupun musdes. Di sini masyarakat diajak untuk menentukan prioritas pembangunan, entah itu membangun jalan, membangun sekolah, atau fasilitas kesehatan. Dengan partisipasi ini, masyarakat bukan cuma hanya menjadi penonton, tetapi juga ikut terlibat. Jadi, program yang dijalankan pemerintah desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga. Yang kedua, prinsip transparansi. Prinsip partisipasi atau keterbukaan ini sangat-sangat penting bagi masyarakat, supaya masyarakat desa tahu nih, kemana uang desa itu digunakan, kemana alokasinya. Misalnya, pemerintah bisa mempublikasikan laporan keuangan melalui website atau melalui papan informasi, ya, papan anggaran, atau bahkan memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi terkait progres pembangunan di desa. Tujuannya apa? Supaya pada saat pemerintah menjalankan program pembangunan tidak ada kecurigaan yang timbul dari masyarakat kepada pemerintah. Ketiga, prinsip akuntabilitas. Pemerintah desa harus bertanggung jawab untuk semua keputusan yang diambil terkait pembangunan desa. Bukan hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada pemerintah satu tingkat di atasnya. Berarti pemerintah desa bertanggung jawab kepada pemerintah tingkat kecamatan atau camat, begitu ya. Misalnya, setiap tahun kepala desa harus membuat laporan pertanggungjawaban yang jelas. Itu tadi sebenarnya adalah 3 prinsip paling fundamental dalam teori good governance, ya teman-teman. Yang pertama partisipasi, kemudian akuntabilitas, dan juga keterbukaan atau transparansi. Dalam observasi saya bersama dengan teman-teman kelompok 2 di Desa Turpuk Sagala, Kecamatan Harin, Kabupaten Samosir, saya menemukan bahwa Desa Turpuk Sagala ini sudah mengupayakan prinsip-prinsip good governance dalam memberikan pelayanan publiknya. Hal ini terlihat dari respon cepat mereka dalam menanggapi kebutuhan masyarakat. Misalnya, layanan seperti posyandu di desa ini bukan hanya soal memberikan pelayanan kesehatan saja, tetapi juga mengajak masyarakat untuk aktif berkontribusi. Di Turpuk Sagala, masyarakat tidak hanya jadi penerima manfaat, tapi mereka benar-benar terlibat aktif dalam pembangunan desa. Desa Turpuk Sagala adalah contoh bagaimana tata kelola pemerintahan sudah dijalankan dengan baik. Dengan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, desa ini punya potensi besar untuk menjadi desa yang maju dan juga sejahtera.